Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aryeksa Alia Dharma, selaku peserta MSIB Batch 5, akan mempresentasikan laporan akhir magang. PPT yang telah saya susun ini terdiri menjadi 6 bagian kontennya. Yang pertama ada profil organisasi dan posisi, 2 latar belakang, dan seterusnya. Profil organisasi tempat saya magang itu, saya bermitra dengan PT United Tractors, akan tapi saya ditempatkan di Triatra. Nah, Triatra itu sendiri adalah sebuah trading company yang merupakan anak perusahaan Patria, yang dimana Patria itu sendiri adalah anak perusahaan dari United Tractors. Begitulah mereka berhubungan. Lalu lini bisnis dari Triatra sendiri itu berkisar pada distribusi domestik dan internasional produk Patria dan Ultra, mulai dari unit, suku cadang, komponen, dan layanan atau servis. Lalu untuk penempatannya, seperti yang telah saya jelaskan, saya ditempatkan di perusahaan PT Triatra Sinergia Pratama. Divisinya sendiri adalah Site Operation Jakarta. Untuk posisi saya disebut dengan Business Analyst selaku Digitalization Intern. Jadi job description saya adalah yang pertama mengembangkan Site Operation Dashboard sebagai proyek digitalisasi SO Jakarta, lalu menyusun perencanaan proyek digitalisasi, membuat dokumentasi proyek digitalisasi, dan menyebarkan solusi bisnis intelligence ke divisi-divisi lain. Hal yang melatar belakangi pekerjaan atau proyek saya, itu pertama, digitalization initiatives, yang dimana setiap site operation itu diwajibkan perusahaan untuk membuat sebuah digitalization initiatives setiap tahunnya. Lalu yang kedua adalah reporting proses yang memakan banyak waktu. Jadi di site operation itu setiap minggunya staff membuat sebuah report yang menunjukkan performa site yang memakan banyak waktu karena proses itu masih sangat manual. Itu bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Itu pertama staff harus mengunduh raw data dari SAP, lalu mengelolanya menggunakan Excel, lalu menuangkannya dalam PowerPoint. Belum lagi jika ada perubahan atau penambahan data pada SAP yang dilakukan baik dari pihak staffnya sendiri atau HO atau site representatif, sehingga perlu dilakukan lagi prosesnya. Lalu yang ketiga itu kurangnya real-time site performance monitoring. Itu salah satu yang melatar belakangi proyek ini, sehingga muncullah proyek digitalisasi, yaitu otomasi reporting dengan mengembangkan sebuah site operation dashboard yang data itu terkonek langsung dari SAP. Sehingga staff hanya perlu menginput data tambahan yang tidak ada di SAP, lalu reportnya sudah terbuat. Metodologi yang digunakan untuk proyek yang saya kerjakan itu adalah metodologi Agile yang terdiri dari 7 sprint, di mana setiap sprint itu akan menghasilkan sebuah dashboard. Nah, untuk setiap proses desain dashboardnya itu sendiri menggunakan UCD, User Centered Design Framework, yang dimana diharapkan dengan menggunakan framework ini, tujuannya itu dashboard yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan user, sehingga apabila user melihat dashboard tersebut akan langsung menemukan informasi yang dibutuhkannya. Untuk teknologi yang digunakannya itu sendiri, saya menggunakan 4 teknologi utamanya. Yang pertama itu adalah SAP, yaitu suatu ERP system yang digunakan oleh perusahaan. SAP berperan sebagai sumber data karena disitulah mayoritas data-data mentah yang saya butuhkan untuk membangun site operation dashboard tersimpan. Lalu ada Power Query yang digunakan untuk mengolah raw data menjadi proses data. Selain itu ada juga Microsoft Excel yang saya gunakan biasanya untuk mengintegrasikan historical data yang formatnya berbeda-beda, dan juga saya paling banyak menggunakan Microsoft Power BI. Teknologi tersebut digunakan selaku BI tools untuk memvisualisasikan data-data yang telah diolah menjadi sebuah dashboard. Pekerjaan yang saya lakukan selama magang itu saya bagi menjadi 4 bulan sebagai timeline-nya. Bulan pertama itu yang saya lakukan adalah menyusun proposal digitalisasi berjudul implementasi Power BI untuk pembuatan laporan site review SO Jakarta. Lalu saya juga menyusun project charter untuk proyek digitalisasi yang diajukan oleh saya, dan saya membuat sales performance dan
JIP atau Job in Progress Performance Dashboard. Untuk bulan kedua, saya lanjut membuat dashboard yang berikutnya, yaitu ada AR Performance, GRIR, dan Advanced Dashboard. Saya juga mendesain color theme untuk Site Operation Dashboard, lalu menambahkan fitur filters, lalu in-page bookmark navigations, dan juga laman detail untuk data drill down pada dashboard atau report. Saya juga menyebarkan solusi BI tersebut ke divisi lain, yaitu divisi Sales and Marketing serta Accounting, untuk membantu proses reporting divisi tersebut juga. Di bulan ketiga, yang saya lakukan adalah pertama merevisi dashboard berdasarkan feedback dari para user. Lalu saya juga mengintegrasikan seluruh file dashboard yang telah dibuat tadi menjadi satu file, yaitu Site Operation Dashboard. Lalu saya melakukan standarisasi tampilan dan proses pengelolaan data pada setiap file tadi yang telah diintegrasikan. Lalu saya juga menyusun Site Operation Dashboard WI, Work Instruction, sebagai panduan untuk para end user ketika menggunakan dashboard tersebut untuk analisis. Saya juga menyusun BRS, Business Requirement Specification, sebagai dokumentasi proyek yang menggambarkan business use case dari proyek pembuatan dashboard Site Operation tersebut. Di bulan terakhir, bulan keempat, itu saya menyelesaikan Site Operation Dashboard WI dan juga BRS. Lalu saya handover proyek ke mentor dan tim digitalisasi korporat dari Comment Center Patria, selaku induk perusahaannya Triatra. Lalu dari handover tersebut, kami membahas apa saja yang telah saya lakukan dan bagaimana sekiranya apabila ingin dikembangkan ke seluruh Triatra nasional, seluruh site, itu akan menggunakan arsitektur yang seperti apa. Akhirnya kami memutuskan untuk menambahkan sebuah data lake, yaitu Azure Data Lake, karena data apabila digunakan untuk nasional itu harus lebih tersentralisasi. Makanya kami memutuskan untuk menggunakan Azure Data Lake. Lalu saya juga melakukan transfer dokumentasi proyek yang kepada mentor dan juga menentukan milestone berikutnya untuk perkembangan proyek bersama mentor dan juga tim digitalisasi. Relevansi dengan perkuliahan. Yang pertama itu ada mata kuliah penambangan data dan intelijensia bisnis atau PDIB. Sangat relevan proyek yang saya jalankan karena yang pertama, pada proyek ini saya sering melakukan visualisasi data menggunakan Power BI dan juga penambangan data menggunakan Power Query serta Microsoft Excel. Lalu yang kedua, relevansi dengan mata kuliah SIPA, Sistem Informasi Perusahaan dan Akuntansi, yang dimana pada proyek ini saya diharuskan untuk membaca dan memahami pengelolaan report accounting seperti AR Management Report, GRIR Report, dan GP Report. Yang dimana itu penulisan reportnya masih dalam menggunakan konsep debit kredit, sehingga saya juga harus paham mengapa ini bisa minus. Lalu ketika menampilkan data kan tidak bisa dalam bentuk kredit, debit dan kredit, maka saya harus mengelolanya lagi. Dan juga untuk aspek sistem informasi perusahaannya itu berkaitan karena saya seringkali melakukan ekspor data menggunakan ERP perusahaan, yaitu SAP, yang dimana saya belajar cara menggunakan SAP untuk ekspor data. Selain itu saya juga diajarkan cara transfer stok dan juga mengatur otorisasi. Berikutnya ada mata kuliah basis data yang relevan juga, yang dimana saya ketika menjalankan proyek ini membangun data model dan juga saya perlu memahami berbagai data type. Dan ketika membangun data model itu sendiri, saya perlu memahami relationships antar data seperti one to many, many to many. Saya menentukan relationship tersebut. Dan yang terakhir itu relevan dengan mata kuliah propensi, proyek pembangunan sistem informasi. Karena selama magang ini, saya membuat berbagai dokumentasi proyek seperti project charter, BRS, dan WI Work Instruction atau user manual. Lalu saya juga melakukan requirement gathering dan merencanakan serta mengelola proyek digitalisasi. Hal yang saya pelajari dari pengalaman magang ini, yang pertama itu kerahasiaan data adalah hal yang sangat diperhatikan oleh perusahaan. Lalu bagaimana cara menyusun dokumen seperti
BRS, dan WI sesuai dengan standar industri perusahaan. Lalu saya juga mempelajari bahwa ternyata dengan memiliki proyek sponsor yang jabatannya tinggi itu sangat menguntungkan proyek IT. Proyek itu diuntungkan bagaimana? Yaitu karena proyek sponsornya itu memiliki jabatan tinggi, maka apabila kita memerlukan kolaborasi atau resource dari pihak divisi lain, itu akan jauh lebih mudah. Lalu setiap proyek pada perusahaan memiliki angka yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk cost benefit analysis. Dan lesson learned terakhir yang saya pelajari adalah ketika membuat dashboard untuk business analysis, itu harusnya dibuat mengikuti 5 seconds rule, yang dimana artinya apabila business user melihat dashboard analisis tersebut, mereka dalam 5 detik melihat seharusnya sudah mendapatkan informasi-informasi yang mereka ingin lihat. Dan saran untuk mitra fakultas dan peserta MSIB. Untuk mitra, saya menyarankan untuk komunikasikan terlebih dahulu proyek-proyek yang dilakukan oleh para intern ke pihak di perusahaan yang bersangkutan, sehingga apabila kolaborasi dibutuhkan, pihak-pihak tersebut akan sudah mengetahui terlebih dahulu dan tidak kaget. Lalu saran untuk fakultas yaitu tampilkan kontak dari contact person untuk setiap dokumentasi atau perihal yang dibutuhkan. Contohnya apabila mahasiswa ingin bertanya terkait bagaimana cara transfer SKS, itu kontak ke siapa. Lalu misalkan untuk meminta SR itu kontak ke siapa. Lalu untuk menanyakan surat yang dibutuhkan sudah bagaimana progresnya, itu kontaknya mana, seperti itu. Secara keseluruhan fakultas sudah sangat baik dalam menyediakan bantuan bagi para peserta untuk daftar MSIB. Dan saran untuk peserta MSIB yang berikutnya, itu saya sarankan untuk menjadi proaktif dalam menggali informasi jauh sebelum masa pendaftaran berakhir untuk setiap lowongan yang di-apply, sehingga kita akan sangat mengetahui bagaimana lowongan tersebut, apakah job description yang lebih detail kita lebih tahu, terus persiapan ketika interview dan tes lain-lain itu kita akan lebih siap. Sekian presentasi yang ingin saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.